Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Edi Rawan di sini. Di sini kita akan mencoba belajar bersama tentang teori klinik mikro 2, yang dimana ini bagian pertama tentang fungsi produksi untuk dua input variabel dan isokuan. Langsung saja, asumsi yang perlu kita ketahui di materi ini pertama adalah perusahaan ini membeli input dan menjual output pada pasar persaingan sempurna. Yang pertama. Yang kedua adalah proses produksi pada situasi jangka pendek, di mana hanya ada satu input tetap dan lainnya adalah input variabel. Yang kemudian dasar permasalahannya adalah untuk fungsi produksi dengan dua variabel ini adalah bagaimana mendapatkan kombinasi terbaik dari dua atau lebih input variabel agar menghasilkan optimum output. Lagi sekali adalah di mana kita akan belajar kombinasi dua input variabel agar menghasilkan output yang benar-benar optimal. Tentu saja. Nah, fungsi produksi agar lebih paham lagi, fungsi produksi ini pernah kita pelajari di teori mikro 1 dan di pengantar mikro, di mana fungsi produksi dengan dua input variabel ini adalah terdiri daripada Y ingin merupakan output, di mana outputnya fungsi daripada X1 input X1, X2 input X2, X3 input daripada atau input variabel X3, dan Xn adalah input variabel dari Xn. Langsung saja. Nah, ini merupakan adalah secara grafik dan secara matematiknya adalah kalau mendapatkan masalah kayak gini atau persoalannya, diketahui suatu fungsi produksi di mana Y 18X1 minus X1 kuadrat plus 14X2 dengan minus X2 kuadrat, di mana sini kombinasi daripada X1 dan X2 ini X1 dan X2, di mana akan menghasilkan kombinasi X1 sama dengan 9 dan X2 sama dengan 7, dan akan menghasilkan kombinasi tersebut menghasilkan output sebanyak 130. Yang jadi permasalahan adalah gimana kita mendapatkan atau bagaimana kita mendapat misalkan nilai 9 X1 dan 7 daripada X2 agar menghasilkan 130, artinya outputnya 130. Nah, kita hitung secara matematikanya adalah, nah di sini output maksimum tercapai pada saat MPP untuk X1 dan X2 adalah 0. Di mana sini adalah kita hitung dulu X1-nya dulu dan X2-nya. Kita ambil X1 dulu. X1 sini adalah 18 X1 minus X1 kuadrat. Kita ambil dulu yang 18 X1 minus X1 kuadrat. Artinya kita keluarkan 18, 2X kita pindahkan jadi 0. Kemudian X1 kita tukar X1 menjadi 9. Nah, dapatnya dari 9 mana? Dapat angka 9 ini dapat dari 18 dibagi 2, jadinya 9. Nah, kalau sudah mendapatkan X1, baru kita mencari X2-nya. Nah, X2-nya sini 14X2 minus X2 kuadrat. Artinya 14 minus 2X, kita turunkan jadi 2X2 sama dengan 0. Nah, jadinya adalah X2 sini sama dengan 7. Dari mana dapat 7? 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, setelah kita mengetahui X1 sama dengan 9, X2 sama dengan 7, barulah kita masukkan X1 dan X2 ke fungsi Y sama dengan 18 X1 minus X1 kuadrat plus 14 X2 minus X2 kuadrat. Ya, kita tinggal masukkan saja di sini adalah, sini X1-nya 9, kemudian sini adalah 9 kuadrat, kemudian sini adalah 14, X2-nya 7, kemudian sini adalah X2-nya 7 kuadrat. Setelah kita menghitung, maka hasilnya sebanyak Y-nya adalah 130. Nah, ketika X1 sama dengan 9 dan X2 sama dengan 7, maka outputnya sama dengan 130. Nah, yang saya bilang tadi adalah yang 30 ini, yang 30 yang ini, inilah yang saya katakan outputnya yang ada di tabel yang ini. Nah, ini. Nah, ini dia. Ada di tabel 130. Di mana adalah kombinasi untuk menghasilkan output 130 ini didapati dari kombinasi antara X1 sebanyak 9 dan X2 sama dengan 7. Ini bukan secara grafiknya. Yang secara matematika yang ini. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Maka penambahan input justru akan menentukan output ini secara teorinya ya. Tapi yang paling Anda ketahui adalah cara mendapatkan X1 dan X2 untuk menghasilkan Y. Lagi sekali adalah
cara mencari X untuk menghasilkan Y atau menghasilkan output. Ingat, di mana kombinasi input ini untuk menghasilkan output gitu. Nah, yang kemudian yang berikut adalah tentang isokuan. Nah, di mana isokuansi ini merupakan kurva yang menggambarkan semua kombinasi X1 dan X2 untuk menghasilkan output yang sama. Nah, kurva isokuan ini diturunkan dari fungsi produksi yang tadi. Artinya adalah di mana input sini ada dua, yaitu kapital dan labor. Kapital sini adalah modal, labor sini adalah tenaga kerja. Nah, untuk menghasilkan, misalnya produsen ingin menghasilkan A misalnya, atau produk dengan nilai A, maka kombinasi antara K dan L harus sesuai dengan kurva isokuan. Atau produsen yang menghasilkan B di titik B, maka kombinasi antara K dan L bisa kita lihat sini adalah, anggap ini K1, sini adalah L1. Atau dikombinasi di titik C, anggaplah sini adalah K3 sama dengan L3. Ini merupakan kombinasi input untuk menghasilkan A, B, dan C. A dan B, C ini merupakan output daripada kombinasi antara K dan L. Oke, langsung. Nah, ini merupakan berbagai kombinasi kemungkinan input pada kurva isokuan. Di kurva yang sebelah kiri ini menjelaskan bahwa kombinasi input yang dapat dipilih produsen untuk menghasilkan jumlah output tertentu. Nah, kalau kita lihat di sini adalah di titik C ini adalah titik yang optimum untuk kombinasi antara K dan L dalam menghasilkan I2. Nah, sedangkan kalau di I3 ini adalah kombinasi yang tidak optimum, di mana adalah untuk menghasilkan I3 ini adalah seorang produsen tidak bisa menghasilkan I3 karena kombinasi antara K dan L tidak sanggup untuk menghasilkan I3. Ya, sehingga sini adalah yang bisa disanggupi oleh produsen adalah ada di kombinasi C. Nah, gimana di kombinasi A dan B? Di kombinasi A dan B sini adalah produsen bisa mengkombinasi antara K0 dan L0 sepanjang kurva I1. Yang kemudian di K1 dan L1 ini juga produsen bisa menghasilkan I2. Kemudian kombinasi antara K1 dengan L2 ini juga bisa. Tapi di kombinasi antara I3 ini bukan kombinasi yang tidak logis atau tidak rasional, di mana adalah kombinasi ini tidak bisa disanggupi oleh produsen untuk menghasilkan output I3. Yang bisa disanggupi oleh produsen ada di titik 3, karena di sini adalah kombinasi optimum antara capital and labor. Nah, kemudian adalah kombinasi di sebelahnya, di mana sini adalah kombinasi input yang relevan pada setiap isokuan yang dapat dipilih produsen pada region. Iya, yang dimaksud dengan region ini nih, yang titik M dan titik N. Ini merupakan adalah kombinasi input yang relevan pada setiap isokuan yang dapat dipilih produsen. Artinya adalah apakah produsen bisa memilih A pada kombinasi K dan L atau kombinasi B antara K dan L untuk menghasilkan I1. Atau produsen bisa memilih kombinasi di titik C dalam memilih antara K dan L dalam kombinasi untuk menghasilkan I2. Atau juga produsen bisa memilih di titik D untuk kombinasi dan K dan L dalam menghasilkan I2. Artinya di sini adalah sepanjang kombinasi input yang relevan pada setiap isokuan yang dapat dipilih, ini bisa dilihat pada region line. Artinya sepanjang region line sini merupakan nilai atau kelogisan produsen bisa menghasilkan output dalam kombinasi input antara K dan L atau antara kapital dan labor. Nah, berikutnya adalah ini akan bentuk-bentuk khusus kurva isokuan. Ada yang bersifat Leontief, yang dimana sini adalah kurva Leontief ini ditujukan marginal substitusi input sama dengan nilai 0. Nah, di sini adalah kurva isokuan yang memiliki tingkat marginal substitusi antara input yang satu dengan input yang lain dapat perbandingan konstan.
Dan yang berikutnya adalah MRTS. MRTS ini adalah jumlah input L yang dapat disubstitusikan terhadap input K agar tingkat output yang dihasilkan tidak berubah. Nah, MRTS ini didapati dari mana? Dari perubahan daripada K dan perubahan daripada L. Hasil daripada perubahan K dan L itu merupakan adalah M nilai daripada MRTS. Artinya selisih daripada K dan L kemudian dibagi, hasil baginya itu merupakan adalah MRTS. Nah, MRTS ini menunjukkan tingkat penggantian marginal yang semakin kecil sepanjang pergerakan ke bawah kurva isokuan. Baik, langsung saja. Nah, berikutnya hubungan antara input. Hubungan antara input ini bagi jadi 4. Pertama, decreasing rate of substitution, constant rate of substitution, kemudian complement, kemudian lumpy input. Yang pertama adalah tentang decreasing of substitution ini. Langsung saja, nah ini saya tulis tentang kurva isokuan memotong aksis input masing-masing output dapat diproduksi dengan menggunakan X1 saja. Nah, X2 saja atau kombinasi dari X1 dan X2. Dan kemudian sini juga tambah daripada decreasing rate of substitution adalah kurva isokuan tidak memotong kurva kedua aksis. Hal ini mengindikasikan bahwa output tidak bisa diproduksi kecuali tidak ada jumlah minimum dari kedua input. Kemudian isokuan yang berselap positif ini mengindikasikan bahwa jika satu input terlalu banyak digunakan, maka input lainnya harus ditingkatkan untuk mempertahankan jumlah output. Nah, kemudian dari DRS juga dibahas tentang terdapat batas pada substitusi input, namun jika satu input menurun pada level terendah, maka dapat input lainnya dapat ditambah dalam jumlah input yang cukup banyak, tanpa mengakibatkan perubahan pada jumlah output maupun pada input yang pertama. Yang kemudian dari konstan ini adalah jika satu input digantikan dengan input lain tidak berubah seiring dengan perubahan input. Artinya adalah jika satu inputnya diganti, berapapun diganti, maka tidak akan mempengaruhi atau tidak berubah seiring dengan peningkatan input. Kemudian kemiringan dari kurva isokuan ini tidak berubah, itu menjadi istilah daripada konstan rate of substitution. Yang kemudian dari konstan ini kita lihat dari sini, dari kurvanya adalah di kurva pertama ini satu input menggantikan satu input lainnya, artinya kemiringan kurva isokuan membentuk 45 derajat. Kemudian satu unit X menggantikan lebih dari satu unit X. Artinya ini sebagaimana definisinya adalah bersifat konstan. Yang kemudian konstan berikutnya adalah satu unit X2 ini menggantikan lebih dari satu X1 sesuai dengan definisinya yang saya sebutkan ke awal muka tadi. Yang kemudian complementary input. Complementary input ini adalah technical complementary adalah suatu kondisi di mana input dapat meningkat output. Artinya adalah ketika kombinasi dengan proporsi yang tetap. Kemudian komplementer ini memiliki arti bahwa hanya satu kombinasi input yang akan memproduksi output tertentu. Kemudian dari grafiknya kita bisa lihat adalah hanya satu kombinasi input yang dapat digunakan untuk memproduksi jumlah output T misalnya di sini. Nah, tanpa mempertimbangkan masalah biaya. Nah, input kombinasi dengan rasio misalnya 1:1, artinya jika satu unit X1 digunakan, maka satu unit X2 lainnya juga harus digunakan. Artinya 1:1 atau 1:1. Nah, yang berikutnya komplementer input ini juga digunakan adalah kombinasi input yang mendekati titik nol. Artinya semakin besar kombinasi inputnya, maka akan semakin besar biaya meskipun jumlah output yang produksi tidak akan bertambah. Nah, jika satu unit X2 ini adalah digunakan, maka setidaknya satu unit X1 harus juga digunakan untuk menghasilkan dua unit output. Nah, jika lebih dari satu unit X1 sini digunakan, maka output yang dihasilkan tidak akan berkurang maupun bertambah. Itu sebaliknya daripada complementer input. Nah, yang terakhir adalah lumpy input. Lumpy input ini adalah jika kedua input tidak dapat dipisahkan, tetapi berupa input-input yang diskrit, maka kurva isokuan akan berbentuk titik-titik yang kita hubungkan akan berbentuk linier. Artinya pengambilan keputusan dengan lumpy input akan lebih kompleks sekali. Ini bukan adalah lumpy input sendiri. Kemudian itu merupakan penjelasan singkat-singkatnya di bab ini. Ini bukan tugasnya, silakan dikerjakan dan bisa dikumpulkan di minggu depan
bisa di via grup dan di via email. Tapi saya usahakan kumpulkannya di via grup. Baik, itu pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.